Sehingga orang-orang yang mengatakan saya salaf, saya mengikuti pendapat ulama salaf. Lihat, para ulama membagi dua, ada ulama salaf dan ulama kholaf. Siapa itu ulama kholaf? Oleh sebab itu, lafaz istiwa, ayat tersebut termasuk dari ayat-ayat yang mutasyabihat, kita wajib mengimani. Kalau kita tidak memiliki keilmuan yang cukup, pemahaman yang tajam mengenai ayat-ayat mutasyabihat, dikhawatirkan kita terjatuh di dalam mentasbihkan Allah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Adapun orang-orang yang mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah, saya pengikut salaf, akan tetapi mereka berpendapat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bertempat, Allah berada di atas arsy, maka sungguh itu bukanlah pendapat salaf, bukanlah pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Justru itu pendapat orang-orang musyabbihin, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Untuk membahasnya diperlukan ilmu yang dalam sehingga kita tidak terjerumus kepada mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala ataupun mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih berkaitan ataupun berkenaan dengan akidah. Masih berkenaan dengan akidah tauhid yang mana sering diperbincangkan mengenai pendapat para ulama, pendapat para imam, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari tempat, maha suci dari batasan-batasan, dari arah, dan sebagainya. Akan tetapi sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka mengait-ngaitkan bahwasannya pendapat ulama salaf adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, bertempat di atas arsy. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini yang sering digaung-gaungkan di pengajian-pengajian mereka, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat di atas arsy, berada di atas arsy. Sudah kita bahas bagaimana logika pemikiran tersebut yang sama sekali tidak sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis, tidak sesuai dengan pendapat para sahabat, para tabi'in, bahkan tidak sesuai dengan pendapat para ulama salaf, para imam a'immatul arba'ah, yang mana katanya mereka bahwasannya para imam mazhab mereka menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Tapi sudah kita jelaskan kemarin beberapa pernyataan sahabat, para tabi'in, bahkan pernyataan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik. Mereka menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari tempat, maha suci dari arah, maha suci dari batasan-batasan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu sekarang kita akan lanjutkan pernyataan Imam Syafi'i. Kemarin sudah Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Kaukab Al-Azhar Syarah Al-Fiqh Al-Akbar halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Fa in qila alisa qad qala Allah ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa yuqal inna hadhil ayah minal mutasyabihat walladzina ikhtaru minal jawabi anha wa an amsalha liman la yuridu tabahhur fil ilm ayyumirra biha kama ja'at wa la yabhas
wa la yabhasu anha wa la yatakallamu fiha li'annahu la ya'manu minal wuqu'i fi waratatil tashbih idza lam yakun rasikhan fil ilm wa yajibu ay ya'taqida fi sifatil bari ta'ala ma dzakarnahu wa annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun munazzahun anil hududi wat nihayat mustaghnin anil makani wal jihad wa yatakhallasu minal mahaliki wasyubuhat. Ini pernyataan al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Kaukab. Fa in qila, apabila dikatakan, alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah zat yang Maha Rahman, 'alal arsy, di atas arsy, istawa, beristiwa. Maka bagaimana jawaban beliau, pernyataan beliau? Yuqalu inna hadhil ayata minal mutasyabihat. Sesungguhnya ayat ini termasuk dari ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang tidak bisa difahami secara zahirnya saja, tidak bisa dipahami secara tulisan saja, akan tetapi perlu diberikan penjelasan-penjelasan sehingga tidak menjerumuskan terhadap pemahaman-pemahaman tashbih ataupun tajsim. Sudah dijelaskan mengenai ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, dan di Al-Quran ada 2 ayat, muhkamat dan mutasyabihat. Nah, adapun ayat-ayat mutasyabihat, untuk membahasnya diperlukan ilmu yang dalam sehingga kita tidak terjerumus kepada mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala ataupun mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah, saya pengikut salaf, akan tetapi mereka berpendapat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bertempat, Allah berada di atas arsy, maka sungguh itu bukanlah pendapat salaf, bukanlah pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Justru itu pendapat orang-orang musyabbihin, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, kita lanjutkan. Inna hadzal ayata minal mutasyabihat. Sesungguhnya ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Walladzina ikhtaru minal jawabi anha wa an amsalha liman la yuridu tabahhur fil ilmi ayyumirra biha kama ja'at. Nah, sikap yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacamnya adalah bahwa bagi orang yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan, keilmuan yang cukup di dalam bidang tersebut, untuk mengimaninya saja. Sudah, imani saja ayat tersebut. Wala yabhasu anha, dan jangan dibahas. Hendaknya jangan dibahas panjang lebar. Wala yatakallamu fiha, jangan pula didiskusikan kalau tidak memiliki ilmu yang cukup mengenai ayat tersebut. Li'annahu la ya'manu minal wuqu'i fi waratatit tashbih idza lam yakun rasikhun fil ilm. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki keilmuan yang cukup, pemahaman yang tajam mengenai ayat-ayat mutasyabihat, dikhawatirkan kita terjatuh di dalam mentasbihkan Allah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Idza lam yakun rasikhun fil ilm, kalau tidak memiliki keilmuan yang dalam. Wa yajibu ay ya'taqida fi sifatil bari ta'ala ma dzakarnahu. Akan tetapi kita wajib kita mengimani Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah disebutkan tersebut. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal arsy.
istiwa alal arsy. Walaupun secara arti lafaz istiwa saja tidak 1, 2, 3 bahkan lebih. Lafaz istiwa pengertiannya tidak hanya duduk, tidak hanya bertempat. Nah, apabila imam sholat, sering kita dengar istau sufufakum. Nah, apakah duduklah, bertempatlah? Tidak. Nah, jadi lafaz istiwa tidak hanya memiliki makna yang 1, 2, 3, 4 bahkan lebih. Oleh sebab itu lafaz istiwa, ayat tersebut termasuk dari ayat-ayat yang mutasyabihat, kita wajib mengimani. Dan kita wajib mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tersebut. Tapi jangan kita memahami dengan mengartikan lafaz istiwa itu bertempat atau berada di atas arsy. Nah, itu yang keliru. Maka ada lanjutannya, wa annahu la yahwihi makanun, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zamanun, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak berjalan di atas waktu. Tidak berlaku atasnya zaman, tidak berlaku atasnya tempat, tidak diliputi oleh tempat, dan tidak berlaku atasnya zaman. Munazzahun anil hududi wan nihaya, maha suci, disucikan dari batasan-batasan, wan nihaya, dan penghabisan. Tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluknya, sebesar apapun makhluknya, itu memiliki batas. Sebesar apapun makhluknya itu mesti memiliki batas, walaupun batasnya kita tidak tahu. Tapi seluruh makhluk memiliki batas, besarnya memiliki batas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustaghnin anil makani wal jihad. Nah, tidak butuh. Mustaghnin anil makani wal jihad, tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada arah. Nah, tidak butuh kepada tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada tempat karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tempat. Tidak butuh kepada arah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan arah, di mana di atas. Nah, sebagian saudara-saudara kita mengatakan, sering kita mendengar orang awam mengatakan kita serahkan sajalah kepada yang di atas. Itu sudah menjadi bukti bahwasannya Allah itu berada di atas. Nah, ini ucapan mereka. Kita sering mendengar orang-orang mengatakan kita serahkanlah kepada yang di atas. Nah, kita serahkan saja kepada yang di atas. Dialah yang mengatur kita. Nah, ini perkataan mereka. Kita jawab, kamu itu orang yang berilmu. Anda itu orang yang memiliki ilmu. Pantaskah orang yang berilmu menjadikan perkataan orang awam, menjadikan ucapan umumnya orang sebagai dalil ilmu Anda? Nah, ilmu Anda, keilmuan, itu patokannya kepada Al-Quran, Al-Hadis, pendapat para sahabat, para ulama. Nah, bukan patokannya kepada ucapan umumnya orang. Nah, adapun perkataan umumnya masyarakat, umumnya orang yang menyerahkan masalahnya, mempasrahkan urusannya kepada yang di atas, kita serahkan saja kepada yang di atas. Ini tidak serta-merta kita artikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak bisa mengetahui ataupun tidak bisa secara jelas mengetahui keberadaan Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terlintas
dalam pikiran mereka disebabkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, tidak mungkin zat yang maha mulia tempatnya di bawah. Jadi mereka mengatakan serahkan kepada yang di atas. Ini adalah majaz, bahwasannya serahkanlah kepada yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurus segala urusannya. Jadi tidak boleh kita berpatokan pendapat dari ucapan-ucapan orang awam. Kita orang alim, mengetahui ilmu agama, mengetahui firman Allah, sabda Nabi, ucapan para ulama, ucapan para sahabat, tapi kita mengambil patokan pendapat dari ucapan orang awam. Nah, logikanya di mana? Nah, oleh sebab itu, tidak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat di atas. Mustaghnin anil makani wal jihad. Allah tidak butuh dari tempat, tidak butuh kepada arah. Nah, kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nih, lihat di atas. Sedangkan bumi kita sekarang ketika siang hari, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Adapun daerah yang letaknya di bawah kita, nah, mereka sekarang malam hari. Nah, di mana beradanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Di atas mereka. Sedangkan langitnya kita dengan langitnya daerah yang di bawah bumi kita itu tidak sama. Nah, berarti Allah bagi kita di atas, tapi bagi mereka di bawah. Nah, kemudian Tuhan bagi orang yang ada di tempat di bawah kita, Tuhan berada di atas, tapi bagi kita Tuhan berada di bawah, tidak jelas. Nah, wallahu a'lam. Wa yatakhallasu minal mahaliki wasyubahat, sehingga kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma dzakarnahu, sesuai sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, munazzahun anil makani wal jihad, munazzahun anil hududi wan nihaya, mustaghnin anil makani wal jihad, maha suci dari batasan-batasan, dari penghabisan, dari tempat, dari arah, maka akan terselamat dari kehancuran dan kesesatan. Wa yatakhallasu minal mahaliki wasyubahat. Inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Kaukab Al-Azhar. Kemudian sekarang pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal yang sering dijadikan rujukan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bahwasannya Imam Ahmad, mereka berdasarkan pendapat Imam Ahmad, mengaku mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat, Allah Subhanahu wa ta'ala diliputi oleh tempat, diliputi oleh arah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beliau menetapkan untuk Allah tempat dan arah. Ini menurut pendapat mereka yang mengaku katanya sebagai pengikut mazhab Hambali. Oleh sebab itu kita akan membacakan sedikit pernyataan beliau yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah halaman 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashtuhira baina jahalatil mangsubin ila hadzal imamil a'zam al-mujtahid min annahu qailun bi syai'in minal jiha aw nahwiha fakadzibun wa buhtanun wa iftira'un alaihi. Wa mashtuhira baina jahalatil mangsubin, apa saja yang tersebar di kalangan orang-orang yang menisbatkan, orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya ila hadzal imamil a'zam, kepada imam yang agung, al-mujtahid, yang beliau seorang mujtahid, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, minannahu qailun, bahwa beliau telah menetapkan bisyai'in minal jihati au nahwiha, beliau menetapkan adanya tempat dan au nahwiha, ataupun yang semisal dengan arah tersebut. Beliau menetapkan arah ataupun yang semisal dengan
arah, tempat dan lain sebagainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qailun bi syai'in minal jihati aw nahwiha. Bahwasanya Imam Ahmad menetapkan tempat, arah dan lain sebagainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Fakadzibun. Sungguh ini adalah merupakan kedustaan, wabuhtanun, dan kebohongan besar, waftira'un alaih. Nah, bohong, kedustaan, tidak sesuai apa yang diucapkan. Karena apa? Sudah sepakat para ulama, para sahabat, para imam mazhab, mereka sepakat bahwasannya Allah Maha Suci dari tempat, Allah Maha Suci dari arah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman seperjuangan, para penuntut ilmu agama, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini slogan yang sering kita dengar. Tetapi yang perlu kita perhatikan, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pendapat para ulama. Bila kita ingin mengambil hukum, yaitu ilmu fikih, kita ikut Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah. Salah satu dari mereka kita ikuti, karena merekalah para imam-imam mujtahid yang ilmunya mumpuni, yang memiliki keilmuan yang matang sehingga dapat menyimpulkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian untuk ilmu qiraah, nah, ada 7 qiraah yang mutawatir, sebagian ada yang 10. Nah, 7 qiraah, setiap imam memiliki 2 murid, jadi totalnya ada 14 qiraah yang mutawatir. Kita ikuti salah satunya. Berhubung kita di Indonesia, umum Indonesia, Malaysia, Asia umumnya mengikuti Al-Imam Hafiz an Asim. Imam Asim memiliki 2 murid, yaitu Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Dan kita mengikuti Imam Hafiz. Nanti ada pertanyaan, kenapa nggak sekalian ikut Imam Syafi'i aja qiraahnya? Oh, setiap imam, setiap orang memiliki fan masing-masing di dalam keilmuan. Ada fannya fikih, ada fannya qiraah, ada fannya hadis, ada fannya tauhid, akidah. Nah, untuk akidah, memahami Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifatullah, maka kita mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana seluruhnya itu adalah orang-orang para ulama yang hidup di bawah tahun 300-an Hijriah. Jadi 300 kurang, itulah masa mereka hidup. Sehingga orang-orang yang mengatakan saya salaf, saya mengikuti pendapat ulama salaf. Lihat, para ulama membagi 2, ada ulama salaf dan ulama kholaf. Siapa itu ulama kholaf? Ulama yang hidup setelah tahun 300. Ulama salaf, ulama yang hidup sebelum tahun 300. Maka orang-orang yang mengaku dirinya salafiyun, orang-orang yang mengikuti pendapat ulama salaf, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti pendapat ulama yang umurnya ataupun kehidupannya di bawah tahun 300. Jangan mengatakan saya salafi, saya mengikuti pendapat ulama salaf, tapi yang diikuti ulama-ulama yang lahirnya setelah tahun itu, bahkan ulama-ulama yang baru setelah tahun 1000-an, setelah tahun 600-an. Oleh sebab itu, inilah yang perlu kita ketahui, apa yang dinamakan salaf, siapakah sebenarnya salafi itu. Nah, sehingga kita tidak terkecoh dengan slogan-slogan yang sering kita dengar di mana saja. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.